Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ana. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan kelainan pada otot manusia. Nah, apa saja sih kelainan yang bisa terjadi pada otot manusia? Nah, sama halnya dengan yang terjadi pada tulang manusia, kelainan pada otot manusia juga bisa terjadi. Nah, kita pelajari apa saja yang bisa terjadi pada otot manusia. Nah, di sini ada macam-macam kelainan atau gangguan yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, otot membesar. Yang kedua, atrofi, otot mengecil, sebaliknya. Kemudian stiff atau kaku leher, radang di leher. Kemudian tetanus, infeksi karena bakteri. Kemudian selanjutnya kejang otot atau kram. Nah, ini kehabisan energi karena aktivitas terus-menerus. Selanjutnya hernia abdominalis, sobeknya otot dinding perut. Dan yang berikutnya adalah miastenia, otot melemah atau lumpuh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu macam-macam kelainan atau gangguan otot manusia ini. Yang pertama adalah hipertrofi. Perhatikan pada gambar. Nah, di situ terjadi otot membesar. Nah, yang sebelah kanan itu adalah normal otot kita. Sementara yang sebelah kiri itu membesar, menyebabkan otot besar itu karena apa? Karena terjadinya kegiatan yang terus-menerus, latihan terus-menerus, kegiatan yang berat, berlebihan, dan terus-menerus, sehingga mengakibatkan kelainan otot yang membesar seperti ini atau disebut dengan hipertrofi. Nah, ini biasanya terjadi pada atlet-atlet binaragawan yang sering melatih ototnya dengan beban-beban berat dan terus-menerus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Kebalikannya dari hipertrofi, atrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil, lemah. Fungsi ototnya juga menurun dikarenakan penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Perhatikan pada gambar di situ, ototnya mengecil. Sebaliknya dari hipertrofi tadi. Kemudian yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher. Nah, ini peradangan pada otot trapesius leher akibat gerakan yang tiba-tiba, gerakan menghentak atau mungkin salah gerak sehingga terjadi stiff atau kaku leher ini. Berikutnya yaitu tetanus. Perhatikan pada gambar di situ. Nah, ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri yang disebut dengan bakteri Clostridium tetani. Ototnya menjadi kejang-kejang disebabkan karena infeksi bakteri. Nama bakterinya adalah Clostridium tetani. Sehingga terjadi infeksi tersebut menyebabkan kelainan pada otot yang disebut dengan tetanus. Kemudian yang berikutnya, kejang otot atau kram. Di sini ada contoh kram otot betis. Ini kelainan otot yang disebabkan karena melakukan aktivitas yang terus-menerus sehingga otot sampai tidak mampu lagi untuk berkontraksi karena kehabisan energi. Ini kejang otot atau kram. Selanjutnya, hernia abdominalis. Ini sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga ususnya ini melorot masuk ke rongga perut. Nah, otot dinding perutnya lemah sehingga sobek, kemudian ususnya melorot masuk ke rongga perut. Ini disebut dengan hernia abdominalis. Selanjutnya adalah miastenia. Ini kelainan otot melemah dan cenderung lumpuh. Miastenia gravis biasanya disebut dengan miastenia gravis. Ini menyerang otot-otot di sekitar kelopak mata, di muka, leher, dan anggota gerak. Di sini pada gambar itu dicontohkan miastenia gravis yang terjadi pada kelopak mata, sehingga mata yang sebelah kanan itu tidak bisa terbuka dengan
sempurna. Nah, ini disebabkan karena adanya miastenia gravis itu tadi. Nah, itu ya tadi anak-anak ya. Semoga otot kita semua dalam keadaan baik, tetap dijaga supaya ototnya tidak terjadi kelainan atau gangguan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.